nefus 2, yaitu nefus optikus ya Bu. Nanti pemeriksaan nefus optikus dibagi menjadi dua, pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Untuk pemeriksaan visual nanti saya akan berdiri dengan jarak 6 meter. Nanti Ibu menyebutkan angka atau menyebutkan jari yang nanti saya akan angkat. Dengan cara nanti Ibu bisa tutup mata sebelah. Nanti secara bergantian Ibu, saya mulai ya Bu. 3, 2, 1, 5. Sekarang gantian yang mata kanannya ditutup. 3, 2, 5, 1. Baik. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan lapang pandang dengan cara meminta pasien menutup sebelah mata dan mengikuti benda bergerak dari terlihat sampai tidak terlihat, begitupun dengan mata yang satunya. Coba Ibu sekarang tutup mata sebelah kanan. Terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Sekarang bergantian yang sebelah kiri, ditutup matanya. Terlihat? Masih terlihat? 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 Selanjutnya ada pemeriksaan nefus 4, 3, 4, dan 6, yaitu okulomotoris, toxalis, dan addusen. Pemeriksaan nefus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Nanti Ibu mengikuti arah ini ke kanan, kiri, atas, dan bawah ya Bu. Baik. Yang selanjutnya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan secara direct terlebih dahulu ya Bu. Nanti untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil itu mengecil atau tidak ya Bu. Baik, saya mulai. Baik, mengecil Ibu. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan nervus trigominus. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan motoriknya. Nanti saya akan menekan di bagian arahan dan bagian pelipisnya Ibu. Coba Ibu bisa kuatkan dulu giginya dengan kuat. Baik Ibu, saya akan menekan di bagian musculus masseter. Apakah ada terjadi kontraksi? Terus nanti saya akan menekan lagi di bagian musculus temporalis. Apakah ada penekanan di bagian apakah ada kontraksi di bagian musculus temporalisnya? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensoriknya ya Bu. Nanti Ibu bisa menutup matanya. Nanti saya akan melakukan di bagian wajahnya itu. Nanti Ibu bisa sebutkan halus atau tajam ya. Baik Ibu mengerti ya? Oke, kita tahu. Tutup mulutnya, tutup matanya dulu Bu. Halus, tajam, halus, tajam, halus, halus, tajam, halus, tajam. Baik Ibu bisa buka matanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks menutup ya. Ibu bisa mulutnya bisa dibuka. Saya akan melakukan penekanan di bagian dagu ya. Saya tekan dulu ya Bu. Baik Ibu, normalnya saat saya ketuk mulut Ibu menutup ya. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Yang kedua, tidak ada edaran, kita akan menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya. Kemudian kita mengamati mata yang tidak terkena cahaya tersebut mengalami meiosis atau tidak. Kita fokus pada sebelah kiri dari
pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fasialis. Untuk pemeriksaan ini ada 2 tahap, yaitu pemeriksaan motorik dan sensorik. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik. Ibu boleh pejamkan kedua matanya, agak mendekat ya Bu. Maka nanti pejamkan matanya kuat-kuat. Saya akan mencoba untuk membuka kelopak mata Ibu. Untuk kekuatan ototnya kuat, boleh buka matanya. Selanjutnya Ibu boleh mengangkat kedua alis hingga dahi yang perut. Oke, berarti simetris. Saya lihat di bagian garis nasolabial juga simetris kanan kiri. Selanjutnya Ibu mengkerucutkan bibir sambil meniup. Oke, selanjutnya Ibu bisa menghubungkan dua bibir. Saya cek dulu sebenarnya. Oke, selesai untuk pemeriksaan motorik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik. Jadi nanti ada kertas. Nanti Ibu definisikan rasa yang akan saya teteskan nanti pada lidah Ibu. Ibu bisa sambil julurkan tangan. Ini. Selanjutnya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai. Nervus ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. Pada pemeriksaan ini kita memerlukan alat yang bernama valvula. Nah, ada 3 jenis pemeriksaan pendengaran. Yang pertama itu tes Weber, yang kedua tes Wiener, dan yang ketiga tes Wabat. Kita mulai saja tes Weber. Pertama kita letakkan valvula. Kemudian kita letakkan valvula di dahi pasien dan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara di salah satu telinga pasien yang lebih keras. Tidak. Normalnya tes Weber antara telinga kanan dan kiri itu sama. Sehingga ketika ada telinga lebih keras sebelah kanan, maka itu mengalami telinga kondusif, sedangkan sebelah kiri itu akan mengalami persepsi. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu tes Wiener untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Kita akan menggunakan kembali valvula, kemudian letakkan valvula di tulang musloid pasien. Apakah terdengar? Kemudian kita letakkan di samping telinga pasien. Kemudian kita letakkan beberapa mesa. Normalnya suara valvula akan bergerak sama antara pasien dan pemeriksa. Yang ketiga yaitu Wabat. Untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara, kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara valvula masih terdengar dan juga kepada pemeriksa bagian terdengar. Terdengar? Sampai tidak terdengar. Inilah 3 tes untuk mengetahui fungsi dari saraf yang ke-8. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan nervus ke-9 dan ke-10 yaitu nervus glosopharyngeus dan nervus vagus. Untuk pemeriksaan dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama ada refleks menelan, yang kedua tentang posisi uvula dan pita suara, kemudian yang ketiga ada refleks mentah. Untuk yang pertama refleks menelan, nanti Ibu bisa menelan minuman yang saya beri ya Ibu. Untuk yang kedua ada posisi uvula dan pita suara, nanti
nucleus sternocleidomastoideus, itu nanti ibu bisa menengok ke salah satu posisi. Nanti saya akan menahan arah dagu ibu dan nanti saya akan meraba apakah ada kontraksi pada otot sternocleidomastoideus atau tidak. Yang pemeriksaan kedua, musculus trapezius, itu nanti ibu bisa mengangkat kedua bahu ibu dan saya akan mendorong ke arah bawah. Normalnya itu antara bahu kanan dan kiri simetris. Saya lakukan. Baik, ibu bisa menengok ke sebelah kanan. Dagu pasien ditahan dan diraba. Ada kontraksi otot sternocleidomastoideus. Selanjutnya ibu menengok ke sebelah kiri. Dagu pasien ditahan dan diraba, ada kontraksi sternocleidomastoideus. Pemeriksaan yang kedua, silakan angkat kedua bahu ibu. Saya tahan ya bu. Baik. Hasil dari pemeriksaan nervus aksesorius pada pasien. Baik. Pemeriksaan nervus yang terakhir adalah nervus